Selamat malam, ibu-ibu GKP Dayakolot. Selamat berjumpa kembali. Rasanya rindu banget ya, kita ngobrolnya via Zoom terus. Tapi saya bersyukur kalau sore hari ini saya bisa bertatap muka dalam kebaktian kaum perempuan GKP Dayakolot di hari Jumat ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan kita selalu diberikan kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan hari ini. Saya yakin ibu-ibu semua juga penuh sukacita hari ini. Dan ini pertama loh saya untuk menjadi liturgi di acara Zoom kebaktian kaum perempuan GKP Dayakolot. Terima kasih atas kepercayaannya. Sama-sama. Iya. Kita akan mulai saja kebaktian KPP GKP Dayakolot sore hari ini dengan memuji. Pembukaan yaitu di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu,
Oh, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Mari ibu-ibu kita berdoa untuk memulai kebaktian kita malam hari ini. Allah Bapa yang di surga, Allah yang sungguh baik, Allah yang teramat baik buat kami semua. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tidak pernah meninggalkan tiap keluarga Bapa. Kami bersyukur atas semuanya ini. Tuhan, di mana pada malam hari ini kami bertemu, bersekutu dengan ibu-ibu GKP Dayakolot, walaupun hanya lewat media. Di sebuah lagu untuk mengawali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Suaranya keluar nggak ya, Bu? Belum? Oh, belum ya, sebentar ya, sebentar. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berhari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku berhari kali tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidupku. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Berkat-Mu hari ini Engkau setia bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, mungkin tadi ada sedikit kendala. Kita putus-putus mungkin ya Bu ya? Halo? Iya, sepertinya sinyalnya. Oh ya, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa bernyanyi dalam hati dengan penuh hikmat. Dan kita akan teruskan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan. Saya melihat judulnya ini sepertinya seperti ke saya gitu ya. Yaitu dibawakan oleh Ibu Pendeta Obertina, jadilah sabar. Mungkin dipersilahkan untuk Ibu Pendeta Obertina. Terima kasih Ibu Rina, Ibu-ibu sekalian, selamat malam. Sebelum Selamat malam, saya Bu. mengajak kita berdoa, mari kita persiapkan dulu bahan Alkitab. Ini yang pernah saya sebut di kebaktian sebelumnya, Amsal 31. Kita baca ayat 10 sampai ayat 31. Ya. Ayat 10 sampai ayat 31. 31 ya. Tiga satu Pak Agus. Oh, sekarang ada namanya Bu Agus ya? Ada Budina. Asistennya Budina. Nah, Oh. dan rumah tangga. Oke, udah ketemu, udah siap semua? Ya, Ya, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini, kami boleh berjumpa meskipun secara virtual, dan kami semua boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, supaya kami bisa belajar dari apa yang akan kami baca dan kami dengar bersama-sama. Di dalam nama Kristus kami bersyukur dan mohon pertolongan Tuhan. Amin. Ya, ini cukup banyak, jadi mungkin bisa kita baca gantian ya, satu orang, karena kita beda-beda, ini pasti di layarnya. Saya mau ajak kita ingat nama depan, huruf depan nama kita, jadi berdasarkan abjad. Nah, berarti dimulai. Maaf Bu Obe, saya sepertinya nggak bisa, karena saya nggak bisa buka Alkitab. Ini masih di warung Bu.
Oh ya udah, berarti Ibu lewat ya, pas. Ya, Ya, saya lewat mulai aja, dari- saya lewat. ya Bu Rina lewat ya. Kalau ada yang lain yang lewat juga boleh nanti Di A. dibilang aja lewat Mulai gitu dari ya A, supaya sorry, Kak. dilanjutkan. Ya, yang dari huruf A ini ada Kak Anto sama Tan Ata. Nanti lanjut ya dengan huruf C dan D dan seterusnya. Silakan. Maaf Bu, tadi putus-putus saya jadi belum ketahuan dari mana ayatnya. Amsal 31 Kak. Amsal 31 ayat 10. Kak Anto mulai dengan ayat 10. Amsal 31 ayat 10. Nanti dilanjut Tante Ata dan seterusnya. Enggak, Kak Anto. Saya lewat dulu Bu. Baik, baik. Tante Ata boleh ayat 10? Buka mic-nya ke si Ata. Mic-nya ketutup lagi Tante Ata. Ya, udah, siap. Sip. Yang catat siapakah akan mendapatkannya berharga daripada permata. Berikutnya Ibu Kori. Ayat yang ke-11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Oh, ada Ibu Yati, boleh sekalian. Ibu Yati di situ masih bisa kebaca. Ayat 12. Ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Terima kasih. Dilanjutkan Ibu Dina, boleh? Yang mencari bulu domba dan rami. Ya, terima kasih. Silakan lanjut ya Ibu Eti. Ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Mbak Hesi. Ayat 15. Ayat 15 ya Bu? Iya, iya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan tugas kepada pelayan-pelayannya yang perempuan. 16, Ibu Ika. Ibu Ika mungkin nggak di tempat. Siapa lagi ya? HIJK. Ibu Lydia. Ayat 16 ya Bu ya? Ya, betul. Ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. M, nggak ada yang M ya? Mbak Nita. Saya Bu. Oh ya Bu Marta. Bu Marta dulu, mangga Bu. Bentar. Ayat 18 ya Bu. Ya. 17. 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ayat 18. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. 19. Ros. Ibu Ros. RA dulu, Ratna. Oh. Ratna, Reti, Riri. Ada Ratna, Reti, sabar Bu. Sama. Enggak kamu. 19. Saya ya. Yes. Saya 19. Ayat 19. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal.
Oh iya. 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. S. Bu Sri. Ibu Sri. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Oh iya, ada O ya. Ya, saya akan selesai. Oh, Ibu Vera ada ya? Boleh Ibu Vera dulu satu ayat 25 ya. Dan Bu Seri. 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ya, Usi Sandy ayat 26. Ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ayat Saya akan 27. selesaikan sampai ayat. Oh, Ibu Yuli ya. Sorry Ibu Yuli. Bu Tarida, Bu Yuli. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Lempar. Ibu Tarida tadi ada? Lempar kayaknya. Ada. Cuma masih di mute. Masih mute. Maaf. Oh, ada. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ya. Ada lagi yang belum baca ya? Ya, saya selesaikan. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang lemah lembut, istri yang akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah semua kita yang senang untuk belajar dari firman Tuhan, terutama belajar melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Ibu-ibu, saya akan ajak ibu-ibu untuk berpartisipasi aktif. Hari ini saya mau ajak kita untuk PA, Bible Study ya, supaya tidak hanya mendengarkan saya ngomong. Saya ada bagi link di chatroom, itu link Jamboard, Google Jamboard namanya. Yang bisa akses silahkan akses. Saya akan tayangkan di sini. Kalau nggak bisa akses Google Jamboard, tulis aja di chat jawaban ibu-ibu ya. Saya akan tayangkan. Ya, yang bisa akses Google Jamboard-nya, kalau mau jawab di sini, silakan diklik di ini. Oh sorry, masih ketutup aksesnya ya? Oke, saya ini dulu ya, saya buka sebentar. Oh iya, dia belum buka. Ya. Oke, sudah sekarang. Ya, menurut ibu-ibu sekalian, apa sih ciri-ciri perempuan yang ideal? Baik sebagai istri maupun sebagai ibu. Boleh open mic, boleh tulis di chat room, yang bisa gabung di Jamboard langsung tulis di Jamboard, diklik ini gambar sticky notes-nya lalu ditulis. Silakan, siapa? Hati. Di chat belum ada kayaknya. Wanita ideal menurut ya? Ibu-ibu atau menurut masyarakat yang selama ini kita diajarin ya, entah sama ibu mertua kita, sama kakak kita, sama ibu kita, sama teman kita, apa sih ciri-cirinya perempuan, istri atau ibu yang ideal itu seperti apa sih? Yang mau tulis di Google Jamboard langsung boleh, yang mau tulis di chat room mangga, yang mau open mic boleh. Wah, ini udah ada ya. Mandiri katanya. Mandi dan makan sendiri ya. Nggak dimandiin, nggak disuapin. Iya. Apalagi kira-kira? Apa sih yang biasanya dibilang, wah dia tuh ibu ideal, atau wah dia istri ideal ya gitu. Pinter masak, benar. Kalau pinter masak saya bukan dapat mengerjakan semua seluruh pekerjaan rumah tangga. Bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga.
maupun melayani suami termasuk Bu. Mantap. Iya, kan bukan kerjaan rumah suami nanti dilayani kan nggak mungkin. Suka melayani suami, pintar masak, bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Ada lagi? Wah, pokoknya mah eta mah singer atunya. Nah, ini ada yang di chat. Perhatian hal-hal kecil tentang keluarga. Oke, perhatian hal-hal kecil tentang keluarga ya. Kapan ulang tahun si bapak, berapa nomor celana dalamnya gitu ya. Aduh. Berapa nomor celana dalam anaknya, berapa nomor sepatunya gitu ya. Diharapkan Betul, Bu. semua. Betul ya, Bu? Ya. Diharapkan kita semua ingat gitu. Apalagi ini ada yang bilang nggak panasan sama orang lain, tetangganya baru beli motor, kita nggak usah minta beli motor. Naik angkot aja terus kemana-mana gitu ya. Ini juga ada yang bilang sabar ya, naik sepeda. Lemah lembut dan perhatian sama keluarga. Lemah lembut pada keluarga, tidak cemburuan. Oke. Pandai mengatur keuangan katanya ya. Ada lagi satu atau dua lagi sebelum saya ke halaman rasa kedua. nyaman. Ya, apa Kanto? Memberikan rasa nyaman. Memberikan rasa nyaman kepada siapa? Iya. Anak dan Pada tetangga. Keluarga. Memberikan rasa nyaman pada anggota keluarga gitu ya. Oke, masih ada lagi yang tulis di chat, saya copyin. Sabar dengan suami dan anak membuat keluarganya bertumbuh. Oke. Sip. Nah, ibu-ibu sekalian, ada banyak sekali ya kriteria perempuan ideal, ibu dan istri. Dia harus lemah lembut kepada keluarganya, tidak cemburuan, dia memberikan rasa nyaman kepada keluarganya, pintar nyimpen uang, mandiri, cantik, sabar, membuat keluarganya bertumbuh, pandai mengatur keuangan, nggak panasan sama yang lain, perhatian hal kecil. Wah, banyak banget. Pertanyaan saya berikutnya, bagaimana kalau kita tidak bisa memenuhi ciri-ciri tersebut? Gimana kalau kita nggak bisa memenuhi kriteria itu? Apa kata orang atau bagaimana perasaan kita ketika berbagai macam kriteria tadi, ini belum semua ya, ini baru sedikit nih. Itu nggak bisa kita buat. Frustrasi, ada yang nulis ya. Frustrasi. Aduh, nggak bisa nih. Saya nggak bisa masak, saya bukan perempuan ideal. Saya apalagi boros, saya nggak bisa mengatur keuangan, saya bukan perempuan ideal. Aduh, saya nggak bisa terus menjaga situasi adem ayem di rumah dengan berbagai macam persoalan ya yang kita tahu. Aduh, saya kadang-kadang suka nggak sabaran. Saya bukan perempuan ideal. Minder ya, ada yang minder juga. Apalagi kalau ditegur sama mertuanya ya. Wah, gimana sih suaminya pulang belum ada makanan misalnya gitu ya. Kalau yang masih tinggal sama mertua. Apalagi kita merasa frustrasi, kita merasa minder. Ya. Kita kurang lemah lembut, ketawa aja heboh gitu ya, nggak suka ditutup mulutnya. Ada lagi di sini yang mau menulis sesuatu? Saya juga kita ya, perasaan kita. Tahu apa kata orang? Apa yang orang anggap terhadap kita ketika kita nggak bisa memenuhi kriteria perempuan yang ideal tadi. Di chatroom saya lihat belum ada. Oh, ada nih. Oke, merasa sia-sia. Aduh, kasihan kita ya. Merasa nggak berguna mungkin ya. Merasa Kadang Bu diomongin tetangga, Bu. Diomongin tetangga ya, Bu? Iya. Itu si tetangga teh ngapain juga ngomongin kita ya. Kadang-kadang salah sedikit lagi tetangga mah ya udah diomongin kemana-mana, Bu. Iya ya. Habislah kita pokoknya ya. Merasa sebagai wanita yang tidak sempurna. Ada lagi putus asa, belum menjadi istri atau belum pantas menjadi istri atau ibu. Putus asa ya, kayaknya semua udah saya kerjain, tapi kenapa ya belum ini juga belum cukup gitu ya. Kayaknya saya udah masak, udah pokoknya
Saya nggak tahu ibu-ibu merasa nggak ya, saya kadang-kadang kehabisan akal. Mau masak apa hari ini? Kalau Ibu Ros yang punya kitab masak yang setebal gini dulu saya pernah lihat, mungkin nggak pernah kehabisan ide ya. Oh, mestinya Ibu langsung WA saya. Pesen ikan ya Bu. Makanya saya suka pesen ikan sama Ibu Rina, saya pesen dimsum sama Teh Riri. Itu sebenarnya apa namanya logistik saya. Kalau saya udah bingung, ini hari ini masak apa ya? Nah, jalan terakhir adalah saya bilang sama semuanya, hari ini saya malas masak, saya nggak tahu mau masak apa, kita GoFood aja. Dan itu senanglah anak-anaknya karena mereka bisa makan yang mereka mau dan bukan apa yang saya masak. Ya, jadi ibu-ibu, tema kita hari ini memang jadi perempuan sabar gitu ya. Tetapi kata sabar itu sebenarnya dia terkait dengan berbagai macam elemen lain gitu. Dan kata sabar itu sebenarnya kan salah satu kriteria tadi yang kita baca ya, yang dilekatkan kepada kita perempuan. Yang ada tambahan rupanya ya, perempuan nggak tahu adat ya. Jadi sabar atau kesabaran itu adalah satu kriteria yang dilekatkan pada kita sebagai perempuan dan anak. Ibu-ibu yang bisa akses di Jamboardnya silahkan terus dimasukkan. Nanti setelah selesai ibadah kita, saya foto, terus bisa saya share di grup kita. Saya akan kembali ke PowerPoint yang saya siapkan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kita belajar ternyata ada banyak sekali ekspektasi ya, bukan ekspektasi, kriteria yang disematkan pada kita sebagai perempuan, baik sebagai ibu, sebagai istri, belum lagi kalau saya tambah sebagai menantu, sebagai saudara ipar, itu makin banyak yang diharapkan dari kita sebagai perempuan. Tapi apakah manusiawi, apakah masuk akal kalau kita berusaha mati-matian untuk memenuhi semua kriteria itu supaya kita dianggap sebagai perempuan ideal, atau tadi kalau pakai bahasa ada ibu yang menyebutkan supaya dianggap sebagai perempuan yang tahu adat. Nah, perempuan ideal salah satunya itu tadi ya, kriteria yang sering kali dipakai adalah penyabar. Ini saya ambil petikan wawancara dengan Once Mekel, maklum saya angkatannya zaman Dewa 19 masih bisa dijadikan panutan ya, sekarang udah nggak lagi. Once waktu mamanya meninggal, dia bilang 2 kali tuh dia sebut. Dia sangat puji-puji mamanya karena mamanya itu penyabar. Dan kalau lihat di sini, ini gambaran ibu yang kelihatannya diharapkan pada semua orang. Ya, penyabar, positive thinking, bersemangat, pandai mempertimbangkan segala sesuatu, seimbang secara emosi, sangat ideal lah katanya. Bisa masuk ke dalam pergaulan, mengerti masing-masing anak, tidak ada yang diistimewakan, semuanya sama. Jadi saya kira catatan ibu-ibu tadi semuanya bisa dirangkum di sini, bahwa perempuan yang ideal itu penyabar, dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh keluarganya, dia memenuhi apa yang dibutuhkan keluarganya, dia menjaga situasi rumahnya tetap adem ayem, tetap damai, dia bisa menjadi pengelola keuangan yang baik, dia bisa menjadi istri yang melayani suaminya dengan luar biasa, dan seterusnya. Sangat besar tuntutan yang diberikan kepada kita. Pertanyaan saya kembali, apakah ada yang bisa melakukan semuanya itu? Apakah ada yang sanggup memenuhi semua kriteria itu? Nah, kriteria yang mirip juga ada di Amsal 31. Tadi udah kita baca ya, saya buatkan semacam listnya begitu ya, untuk melihat sebenarnya untuk siapa sih kriteria itu, atau siapa yang mendapat manfaat paling banyak dari kriteria itu ketika kita tadi merasa putus asa, merasa tidak berguna, merasa sia-sia, waktu kita tidak bisa melakukannya. Atau apakah memang manusiawi kita dituntut sedemikian rupa untuk memenuhi semua hal tadi itu. Terutama salah satunya yang sangat seringkali dijadikan patokan adalah soal penyabar itu ya. Jadi ciri ideal yang ada di dalam kitab Amsal 31 ayat 10 sampai 31 diantaranya adalah dipercaya oleh suaminya. Itu di ayat yang ke-10. Dan penerima manfaatnya siapa? Suami. Karena katanya dengan dia dipercaya oleh suaminya ayat 11 ya, suaminya itu tidak akan kekurangan keuntungan.
Si perempuan ideal di dalam Amsal ini dikatakan dia berbuat baik dan tidak berbuat jahat kepada suaminya. Sekali lagi yang mendapat manfaatnya adalah suaminya. Dia senang bekerja dengan tangannya. Dia bangun pagi masih malam, dia tidur paling malam. Dan di rumahnya selalu ada makanan. Yang mendapatkan manfaat siapa? Suaminya juga. Dan anak-anaknya ini tadi dia bangun ketika masih gelap, dia rajin mengelola ladangnya, dia menyiapkan pakaian untuk seluruh keluarga, dia memberi bantuan kepada yang tertindas, dia membuat permadani dan linen halus, dia mengawasi segala pekerjaan pegawai-pegawainya, dan sebagainya. Dari semuanya itu, saya temukan hanya satu yang membawa manfaat atau penerima manfaatnya itu dirinya sendiri, yaitu membuat permadani dan linen halus. Ada penafsir lain yang mengatakan bahkan ini pun sebenarnya bukan untuk dirinya, ini bagian dari bisnis yang dia kerjakan untuk mendapatkan uang supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, menambah penghasilan di dalam keluarganya. Nah, ibu-ibu sekalian, memang di dalam tradisi atau budaya orang Yahudi, perempuan dan anak perempuan di dalam rumah menjadi penanggung jawab untuk keberlangsungan rumah itu. Pemilik rumah adalah ayah atau laki-laki paling tua, biasa disebut patriarh ya. Dialah bapak yang di dalam rumah itu dia menjadi tuan atas semua yang ada di dalamnya, atas istrinya, anaknya laki-laki dan perempuan, hamba-hambanya, ternak dan ladang dan sebagainya. Laki-laki lah yang menjadi pengambil keputusan terhadap keberlangsungan hidup keluarga itu. Perempuan diberi peran untuk menjaga atau untuk mengelola rumah tangga, termasuk mengelola pegawai-pegawai, terutama yang perempuan, hamba-hamba perempuan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan demi memenuhi kebutuhan, terutama pakaian, makanan, dan tempat tinggal untuk semua orang di dalam rumah itu. Nah, karena itu gambaran ideal yang tadi kita baca di Amsal 31 itu muncul ya. Itu dijadikan semacam, kalau dibacakan ini Amsal di pasal 31 ayat 1 ya, itu ditulis oleh ibunya Lemuel. Jadi kira-kira itulah harapannya seorang ibu mertua terhadap calon menantu gitu ya. Dan saya kira kita semua pun sekarang masih hidup di dalam harapan atau ekspektasi itu seperti yang tadi kita tulis di Jambor. Pertanyaan yang terus mengganggu saya, apakah kita ini seragam ya? Apakah semua perempuan itu sama? Apakah semua perempuan itu seperti jam yang diciptakan ya oleh pembuat jam, sama bentuknya, warnanya, apanya lagi ya, kecil besarnya ya, ukurannya, kemudian bunyinya ketika dia ada di angka 12 dan angka 6 misalnya. Kan tidak begitu ya, kita semua itu unik. Setiap perempuan itu memiliki pengalaman hidup yang unik dan dibentuk oleh pengalaman hidup itu. Karena itu buat saya tidak ada satu ukuran, satu pola gitu kalau kita ingat pembuat baju yang dibuat lalu diterapkan kepada semua perempuan. Ketika dia tidak sesuai dengan pola itu, misalnya polanya bulat, kriterianya bulat ya, perempuan yang ideal itu pada saya diterapkan. Saya nggak bulat, saya kotak. Maka saya dianggap bukan perempuan yang ideal. Saya dibully, saya diomongin tetangga, saya dimusuhin mertua, saya dimusuhin ipar, dan seterusnya. Kita lupa bahwa kita semua adalah manusia yang unik, yang dibentuk oleh pengalaman, dibentuk oleh pengetahuan, dan di dalam pengalaman itu kita ada banyak hal yang baik maupun yang buruk, gitu ya. Kita dibentuk oleh lingkungan kita, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi harus ada, menurut saya, satu kriteria yang lebih tinggi daripada kriteria yang sangat praktis ini. Harus ada satu kriteria yang membuat semua perempuan bisa tetap hidup di dalam bentuknya masing-masing, hidup dalam bentuk dia ya yang udah dibentuk oleh pengalaman dan sebagainya itu, tetapi dia bisa tetap disebut sebagai perempuan yang ideal. Nah, dan menariknya itu saya temukan juga di dalam Amsal ini ya. Jadi memang Amsal ini kalau dibaca sepintas, dia hanya akan memberikan kriteria-kriteria yang praktis yang bisa membuat saya setidaknya putus asa, membuat saya merasa perempuan tidak berguna, bukan perempuan ideal, dan lain sebagainya.
tetapi ternyata ada yang lebih jauh dari itu. Jadi kalau dibaca baik-baik, ada satu ya yang mengatakan sebenarnya Amsal ini adalah Amsal yang disebutkan atau bisa diberi judul perempuan yang berhikmat. Dan Amsal ini sebenarnya pasal 31 ayat 10 sampai 31 ini bisa menjadi satu contoh bagaimana perempuan yang berhikmat menghidupi dirinya. Satu contoh saya sebut ya, tetapi bukan satu-satunya contoh yang harus ditiru oleh semua perempuan di seluruh dunia. Karena itu buat saya, maka perempuan yang berhikmat, jadi bagian ini katanya tadinya atau biasanya dia adalah sebuah puisi yang judulnya itu Perempuan Hikmat. Jadi satu karya sastra ya, satu puisi yang disebut Perempuan Hikmat. Jadi perempuan yang memiliki hikmat, perempuan yang dituntun hidupnya oleh hikmat, maka beginilah salah satu contoh dia hidup. Dia memenuhi kebutuhan keluarganya, dia memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan dia juga membantu orang-orang lain yang memerlukan bantuan. Nah, bentuknya bagaimana atau tindakannya bagaimana, itu sangat tergantung pada konteksnya. Sangat tergantung pada di mana dia hidup. Pada bagaimana dia telah membentuk dirinya. Jadi kalau di ini ya, kalau ayat-ayat ini seperti jeruk gitu diperas, kita ambil sarinya, maka sarinya adalah yang tiga itu. Perempuan yang berhikmat, perempuan yang dituntun oleh hikmat hidupnya, dia memperhatikan dirinya, dia memperhatikan keluarganya, dan dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongannya. Dan bagaimana cara untuk melakukan itu? Itu kita yang memikirkan. Kita yang membuat, oh saya bisa membuat ini untuk keluarga saya bisa membuat ini untuk diri saya, ini untuk orang lain di sekitar saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, Amsal ini adalah sebuah contoh bagaimana seorang perempuan dituntun hidupnya oleh hikmat. Karena itu kita bisa membuat kriteria kita sendiri, kita bisa membuat ciri-ciri kita sendiri gitu, sesuai dengan konteks kita, sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan pengalaman hidup kita. Seperti yang pernah saya katakan ya, sesuai dengan pengenalan kita terhadap diri kita sendiri. Jadi apa yang lebih penting daripada semua kriteria-kriteria ini, intinya menurut saya tadi adalah bagaimana seorang perempuan yang ideal adalah perempuan yang memiliki hikmat. Perempuan yang terus belajar mencari tahu bagaimana dia bisa mengasihi dirinya, bagaimana dia bisa mengasihi keluarganya, dan bagaimana dia bisa mengasihi orang lain. Dan karena itu penting kita terus berbagi. Karena pengalaman saya sama pengalaman Tante Atta beda ya. Pengalaman saya sama pengalaman Ibu Rosella beda. Pengalaman saya sama Mbak Hesi yang baru nikah beda gitu. Suami saya beda sama suami ibu-ibu sekalian. Anak-anak saya beda. Dan karena itu saya harus terus mencari tahu apa yang bisa saya lakukan untuk menyatakan kasih saya kepada diri saya sendiri, kepada keluarga saya, dan kepada orang lain. Nah, saya akan melanjutkan, Ibu-ibu, kita akan berbagi di dalam kelompok ya, sebentar mungkin paling lama 15 menit, 10-15 menit. Saya tadi sudah minta bantuan Reti untuk bagi di dalam kelompok, 2 kelompok saja cukup. Dalam pengalaman Ibu-ibu sekalian, apa kesulitan terbesar untuk memenuhi gambaran perempuan ideal, baik pada Amsal 31 maupun yang tadi kita tulis di Jamboard itu? Apa kesulitan yang paling besar yang ibu-ibu alami? Lalu yang kedua, menurut ibu-ibu sekalian, kualitas apa yang secara prinsip dapat atau mestinya dimiliki oleh seorang perempuan untuk menunjukkan kasih kepada dirinya, kepada keluarganya gitu ya. Jadi kita bukan lagi bicara soal kriteria-kriteria yang tadi itu ya, yang lebih praktis gitu, harus rajin mengolah uang dan seterusnya dan sebagainya. Tapi yang lebih prinsip daripada itu, kira-kira apa kualitas-kualitas apa yang bisa kita kembangkan? Nah, kita akan berbagi di dalam kelompok 10 sampai paling lama 15 menit.
Setelah itu kita akan berbagi di grup besar, tapi tidak dengan kata-kata ya. Jadi saya mau minta kelompok 1 memikirkan, mungkin mengingat satu puisi atau kalau bisa buat juga boleh, dibuat puisi atau dibacakan puisi tentang yang jawaban khususnya nomor 2. Prinsip-prinsip apa yang harus dimiliki oleh seorang perempuan supaya menunjukkan atau sebagai bentuk bahwa dia perempuan yang berhikmat. Tadi saya katakan yang berhikmat adalah yang bisa menunjukkan kasih kepada dirinya dan juga kepada keluarganya. Yang kelompok 2 mempresentasikannya dalam bentuk nyanyian. Boleh solo karena kita kesulitan kalau semua nyanyi ya, delay di Zoom ini, atau juga pilih dari satu lagu, nanti bisa dibantu diputarkan di YouTube. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada respon dari ibu-ibu sebelum kita masuk ke kelompok, silahkan. Respon bukan pertanyaan ya Bu ya? Pertanyaan juga boleh. Komplain Pertanyaan boleh nggak Bu? Ya silakan. Kok Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, benefitnya kok cuma satu ya buat perempuan ya? Yang lainnya buat suami anak, buat buat kita apa benefitnya ini? Nggak ada ya. Kayaknya kita nggak hidup bagi diri kita sendiri sekarang ya. Setelah menikah itu kita hidup buat suami dan anak jadi. Betul. Udah, memang itu yang dibentuk ya oleh masyarakat kita. Saya nggak tahu pengalaman ibu-ibu ya, tapi bagi sebagian perempuan ketika dia menikah dia kehilangan dirinya. Yang paling gampang adalah namanya. Saya di komplek ini dipanggilnya Ibu Gun. Yang tahu nama saya Obertina cuma satpam sama orang yang nganter-nganter paket kali ya, kurir paket. Padahal saya ikut senam gitu ya, bareng dia bilang nama saya Obertina, tapi dari awal karena suami saya yang dikenal gitu ya, mereka manggilnya Ibu Gun sampai sekarang. Atau di dalam keluarga, saya nggak dikenal namanya, saya dipanggilnya Mama Karis. Sama ipar saya perempuan dipanggilnya Eda Karis. Sama adik-adik saya gitu ya, ipar saya laki-laki, saya dipanggilnya Kakak Karis. Karena nama saya nggak ada, kecuali di gereja baru saya namanya dikenal. Meskipun saya udah bilang panggil aja nama saya gitu. Kita hilang identitasnya. Lalu ketika kita belum menikah, kita kan punya mimpi juga buat diri kita sendiri ya. Tapi begitu kita nikah, mimpi itu dikemanain. Kita korbankan. Dan kita dipuji-puji karena mengorbankan mimpi kita. Dianggap sebagai perempuan yang luar biasa gitu ketika dia menghilangkan dirinya dan melayani sepenuhnya suami dan anak-anaknya. Nah, menurut saya itu yang saya bilang ya, mungkin untuk sebagian orang itu oke gitu. Tapi kan itu nggak bisa dijadikan pola untuk diterapkan pada semua perempuan. Karena kita semua itu unik. Kenapa saya selalu bilang, setiap keluarga itu harus memikirkan mau jadi apa keluarga itu. Gitu. Jadi nggak bisa ada pola, misalnya, oh kayaknya ini keluarga ideal, keluarganya siapa ya, keluarganya Pak Pendeta Cliff gitu ya, sama Bu Tarida. Maka itulah yang harus jadi pola untuk semua keluarga di GKP Dayakolot, harus seperti itu. Kan anak kita bukan Hizkia sama Klerin. Anak kita beda gitu. Makanya yang penting adalah sharing. Supaya kita ketika mendengar sharing-sharing itu kita bisa menemukan lalu mengatakan, ini cocok kayaknya buat saya. Dengan karakter keluarga saya yang seperti ini, dengan karakter suami saya yang seperti ini, dengan karakter anak saya yang seperti ini. Gitu. Karena dengan sharing kita sedang seperti cermin kan, sharing itu kalau buat saya, makanya saya senang banget kalau ada sharing ya. Sharing itu cermin. Ketika Bu Vera misalnya waktu itu cerita bagaimana Bu Vera dan Pak Kris mendidik anak-anaknya, putri-putrinya, saya belajar, oh saya bisa ambil ini. Contoh ini saya bisa terapkan buat keluarga saya. Yang ini nggak bisa, karena beda. Dan itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi saya mau mengajak kita semua untuk mungkin dengan pertanyaan Ibu Reti tadi, memikirkan ya, saya udah masih punya identitas nggak sebagai seorang pribadi, sebagai satu subjek. Bukan cuma sebagai istrinya Bapak A, bukan sebagai mamanya si A, si B gitu, tapi saya sebagai Obertina. Siapa saya sebagai Obertina? Dan bukan cuma sebagai
istrinya Pak Ranto, bukan sebagai mamanya Karis dan Tisa gitu ya. Bahkan juga mungkin bukan hanya sebagai pendeta. Dan identitas ini saya sendiri bergumul sebenarnya selama masa pandemi ini ya, karena berat memang masa pandemi ini, saya bergumul siapa sih saya sebenarnya. Bergumul lagi menemukan jati diri saya mau jadi apa nih sekarang gitu ya, dengan adanya pandemi, tuntutan kerja dan lain sebagainya. Dan itu tidak membuat ketika misalnya ada ibu-ibu ya yang memang dia membaktikan dirinya untuk keluarganya dan dia merasa itulah jati diri saya, itu oke juga gitu. Yang tidak oke adalah ketika itu diterapkan pada semua orang. Misalnya ya mertua saya, dia membaktikan dirinya untuk seluruh keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Dan biasanya kalau untuk perempuan yang seperti itu, ketika anaknya pergi, dia mulai kehilangan jati dirinya. Nggak ada lagi yang diurus. Nggak ada lagi yang dicerewet-cerewetin gitu ya. Atau ketika suaminya meninggal, dia seperti orang linglung, seperti saya nih apa sih? Identitas saya ini siapa? Dulu dikenal sebagai istrinya si A. Ketika suaminya udah meninggal, itu ada banyak juga kasus begitu gitu ya. Nah, jadi ibu mertua misalnya, ada ibu-ibu mertua yang dia mungkin jati dirinya begitu, dia mengidentifikasi dirinya sebagai ibu istrinya si B, istrinya si A gitu. Tapi itu nggak boleh jadi ukuran dia untuk menantunya, misalnya yang memilih saya mau jadi perempuan yang berkarir juga, saya mau jadi perempuan yang kerja juga gitu. Itu nggak bisa gitu, nggak boleh dijadikan nilai ideal. Ya, nilai idealnya apa yang tadi saya katakan? Nilai ideal buat saya adalah ketika perempuan itu berhikmat. Ketika perempuan itu memikirkan bagaimana cara dia mengasihi dirinya, mengasihi keluarganya, dan mengasihi orang lain. Karena kalau kita nggak bisa mengasihi diri sendiri, kita nggak bisa mengasihi orang lain. Seperti yang Yesus katakan ya, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Jadi ukurannya tuh, bagaimana caranya saya mengasihi sama saya manusia? Ya seperti kamu mengasihi dirimu. Gitu. Lah saya aja nggak bisa mengasihi diri saya nggak tahu caranya mengasihi diri saya. Gimana saya bisa mengasihi orang lain? Gitu. Jadi saya pikir itu jadi pertanyaan balik malah ya buat kita semua. Jadi sekarang saya ini siapa gitu ya? Apakah saya sudah oke dengan identitas saya sekarang, atau sebenarnya saya ini udah nggak punya identitas? Jangan-jangan ketika misalnya ya suami saya udah meninggal, apa saya masih tetap punya identitas? Ketika anak saya udah gede, udah kuliah semua, udah keluar kota, udah nikah, saya masih punya identitas nggak? Dan itu jadi pertanyaan balik gitu ya. Iya, terima kasih Ibu Reti responnya. Kalau belum ada yang lain, kita bisa sharing lebih banyak. Sebenarnya saya suka juga sharing di kelompok besar ini, tapi karena kita banyak banget, jadi mungkin bisa dibagi dalam 2 kelompok oleh Ibu Reti. Nanti kita akan sama-sama mendengar presentasinya, terutama untuk jawaban nomor 2 itu melalui pentas seni ala-ala ya, pentas seni kecil-kecilan. Kita dengar puisi dan juga satu nyanyian. Silakan Ibu Reti. Oke, saya bagi 10 menit ya maksimal ya. Oke. Bu Rina sama Bu Dina tadi ada ini nggak, notifikasi nggak? Kok ini not join ya? Tadi udah klik not join ya?
Saya kemana ya? Saya sebentar. Kenapa ya Bu Dina sama Bu Katrina nggak bisa join ya? Oh, udah tuh. Coba ya Bu. Oh tetap ya. Rete pindah ini dan tadi. Ya, ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Oh, kelompok 2. Oke. Silakan tadi pertanyaannya. Siapa ya? Di sini ada. Siapa tadi ketua kelompoknya, Bu, yang di sini? Sudah ditentukan? Belum. Ayo kita pilih bersama. Siapa yang bersedia? Silakan. Vera tak bagus bicara. Bu Vera, ayolah Bu Vera, ketua kelompok. Tadi Bu Yuli udah mulai tadi, Bu. Oh, silakan ayo. Saya ini operator soalnya. Vera aja. Silakan, Vera. silakan. Pertanyaannya, Silakan pertanyaannya Bu Ratna. apa? Lupa. Lupa atau kumaha? Pertanyaannya, saya bacain ya. Dalam pengalaman Anda, apa kesulitan terbesar untuk memenuhi gambaran perempuan ideal? Mangga. Apa kesulitan terbesar? Kesulitan terbesar. Asa. Terus asa kayaknya deh Bu, kalau misalkan di sana karena nggak ideal. Dah susah itu menjadi ideal mah perempuan. Duduk yang ideal mah harus yang duduk oke harus rapi, kumaha gitu ya perempuan ideal. Kurang mentih bisa. Aduh, saya mau bukan orang Jawa, Bu. Duduk rapi mah orang Jawa. Ada ya yang harus duduk kayak begini, kayak begitu, kayak gitu. Kesulitan. Kan kita teh mau ideal, tapi suaminya enggak. Itu ideal dalam hal body pasti. Sama beda, sama udah melar. Nggak ada uang fitnessnya ya Bu ya? Kita teh mau mau fitness, udahlah, cina udah laku ini gitu ta. Laku berapa? Mau cebu. Ayo 10 menit ayo. Katanya Ode. So, kayu yang ideal. Harusnya sharing dari yang senior ya, yang sudah menapaki. Yang udah menapaki perkawinan perak ya. Iya, kesulitannya apa gitu selama menjadi seorang istri dan ibu yang ideal. Bingung nggak jawab lagi. Perempuan ideal tuh Bu nggak ada ukurannya. Istri yang ideal tuh nggak ada ukurannya, Ibu, menurut saya. Jadi maksudnya all size gitu, Bu. Eta mah body atuh. Kan gak ada ukurannya. Maksudnya kalau ya ideal tuh gimana, susah dibilang ideal. Kalau menurut kita kan sah penilaian kita. Kalau menurut penilaian saya emang udah idealnya gitu meren. Semua kerjaan dilalui, dikerjakan nih, tapi ya mungkin masing-masing beda lah ya gitu.
apa bisa menilai sendiri gitu Bu ideal apa yang udah Ya dikerjakan nggak kita bisa nggak bisa kan. ya nggak bisa. Kita pakai definisi yang Bu Obe sampaikan aja tadi, kata Bu Obe kan perempuan yang ideal itu tadi adalah yang apa, berhikmat ya. Ketika perempuan berhikmat dalam mengasihi diri. Nah, apa yang buat kita paling sulit untuk menjadi perempuan yang berhikmat dalam mengasihi diri sendiri dan keluarga ya? Mungkin itu aja ya batasannya ya. Apa yang paling sulit? Iyalah, nggak usah kemana-mana. Apa ya Ibu-ibu? Silakan. Sulit. Kayaknya ya kalau kata Ida sih paciweh sama ngurus anak, yang ngurus suami gitu. Jadi paciweh untuk diri sendirinya ya nggak kepikiran gitu. Pokoknya mah kayak misalnya udah pulang kerja, mandi, makan, ya langsung anak-anak belum mandi, masuk kamar mandi, mandiin, pakein baju, cek tugas anak. Jadi akhirnya untuk diri sendirinya ya nggak ada sih paciweh, jam 9 tidurin anak ya ikut tidur gitu kan. Besok pagi bangun udah harus masak. Ya paciweh aja sih. Sibuk ya. Iya. Sibuk ya. Bu, tugas kita teh apa ini teh? Iya, ini saya lagi tanya, diskusi aja Bu. Saya lagi tanya Bu Obe. Maksudnya tugas kita itu, kelompok kita itu, kita membuat lagu dengan syair-syair yang ada itu, misalnya menjadi wanita ideal. Iya, dinyanyikan. Iya, Buat tapi kita jawab sajak. pertanyaan dulu, dari jawaban itu kita buat sajak gitu. Iya. Apa lagu? Nah, kita puisi apa nyanyian ya? Nanti saya tanya ya. Ini kita kelompok berapa ini ya? Kelompok satu. Oh, kelompok satu. Kalau satu ya, berarti kita puisi. Yuli lah, Yuli kan Bu ibu-ibu ngomong, saya ngetik ya, nanti hasilnya saya bagikan. Tadi dari Bu Tarida tadi apa kesulitan terbesar? Kesibukan ya. Yang lainnya apa ya kesulitan terbesar untuk berhikmat? Kalau saya mungkin keras kepala ya. Kalau perempuan tuh keras kepala, kayak kadang egois ya, itu yang bikin mungkin kendala terbesar untuk kita menjadi perempuan yang ideal mungkin ya. Boleh dicatat Bu Ade. Ya mungkin. Kalau saya sih Bu beda ya. Silakan. Merasa selama menikah kan selalu bapaknya di luar ya. Jadi merasa power gitu ya, merasa kuat, merasa mau menangani semua. Jadi ketika bapaknya di rumah pun merasa jadi semua saya gitu. Pernah terbiasa. Iya betul. Aku wanita kuat. Iya. Merasa lebih dominan kali ya. Iya. Iya, Karena apakah? memang dari awal menikah kan semua urusan saya, kosana kemari saya, karena bapaknya kan di laut lupa daratan. Dari menjabat sebagai kepala keluarga ya. Iya. Mbak anak ngurusin ya pokoknya begitulah semuanya. Iya. Sip. Apalagi Bu Ibu silakan. Bu Kori ada kendala nggak nih Bu Kori menjadi perempuan ideal? Cerewetnya Bu kayaknya mah. Maksudnya banyak ngomong gitu. Kalau ibu-ibu mah. Tapi dikerjakan gitu, walaupun kita cerewet tapi itu dikerjakan, nggak cerewet kemana-mana tapi ya dikerjakan lah. Misalnya walaupun kita dengan ngomong, maksudnya kan ngajarin anak ya, maksudnya teh sambil dikerjain sama kita kayak gitu. Apa ya itu namanya Bu? Cerewet. Berarti ini saya terlempar, kenapa jadi masuk ke sini ya? Ibu jalan-jalan ya Bu Marta? Saya masuk ke ruang masuk ke grup. Ya, udah mungkin tadi sinyalnya putus kali Bu, jadi pindah. Jadi saya keluar masuknya ke Bu Reti. Gak apa-apa Bu. Mau dipindahin Bu? Jadi masuk ke mana itu?
Udahlah Ibu ya. Nggak Ya, apa-apa. Bu Femi sini. Iya. Sini aja. Cerewet ya. Oke, cerewet. Tadi Bu Kori mau ngomong, udah siap Bu Kori? Di saat pandemi ini mah kayaknya agak susah untuk ngatur waktu ya Bu ya. Seperti apa yang dibilang Bu Ida ya, kita udah riweuh di tempat kerja, sampai rumah kita masih harus mengerjakan ya itulah tugas anak-anak, apalagi sekarang lagi masa daring. Ya itu sih agak lumayan berat dan menyita waktu sih. Iya sih betul. Waktu ya kita. Dan menyita emosi ya Bu ya. Jadi nggak sabar ya. Menguras emosi. Iya. Saya kira cuma saya. Tenang, ada teman Kak. Syukurlah saya lega. Bu, saya masukin lagi ke ruangan saya, Bu. Iya. Saya pindahin. Siap. Belum dua. Mangga. Menit hayang di ruang satunya. Enggak betah Bu Marta di sini. Karena harus beda obrolan anak. Beda Ya, obrolan beda. Oke. Udah berapa Bu Ode? Udah bisa dibikin puisi? Udahlah puisinya Sudah. Siapa nanti yang mau baca? Saya bikin powerpoint-nya langsung. Dah. Bu Yuli biasanya. Bu Yuli Enggak. Coba dibikin puisi Bu Yuli. Kasih yang lain. Ayo Bu Yuli puisi. Ya Bu Yuli. Nanti dibuat, nanti dibacain ya. Gitu. Coba Superwoman. Bu Dina mungkin ada Bu Dina kendala yang mau di-sharing. Ibu dengar suaranya nih Bu Dina. Kayaknya sering ini nih, kurang percaya diri. Oh, iya, kurang percaya diri ya, bisa itu, membuat kita jadi nggak pede ya. Tapi kalau Poli percaya dia, percaya diri Bu Dina mah kalau Poli. Iya. Iya, kurang percaya diri Bu Ode, catat. Bu Sandy nih belum bersuara, Bu Sandy. Sama Bu Ros. Saya Bu, belum nih. Iya, Bu Vera nih. Ini pemandunya. Biasanya ibu-ibu itu kenapa capek ya? Karena ingin menguasai. Jadi semua ingin dikuasainya. Pekerjaan suami pun ingin dikuasai. Akhirnya kita capek sendiri. Dan itu juga karena kita juga tidak mau mendengar ya. Nah, tadi kata Bu Reti itu keras kepala, itu benar, tidak mau mendengar. Akhirnya ya kesel sendiri gitu. Jadi ya itu ya menurut saya. Iya Ibu, betul sekali itu Bu Vera. Bu Sandy, silahkan. Ya sama seperti yang tadi dikatakan ibu-ibu, Bu Tarida, Bu Kori. Saya juga merasa sebagian besar waktu justru habis di luar rumah. Hitung-hitung dari mulai berangkat kerja sampai pulang lagi. Saat berangkat anak-anak satunya belum bangun, satunya udah bangun. Pulang lagi ya dihitung-hitung hampir 12 jam waktu dalam perjalanan sama di kantor dan perjalanan pulang lagi. Jadi buat saya sih kendalanya waktu ya, sama apa ya? Mungkin kadang-kadang ekspektasi tidak sesuai kenyataan gitu. Berharap itu baik dari sisi kita maupun dari sisi orang terhadap kita. Jadi mungkin kita terhadap situasi sosial kita bukan SMS aja, WA nelpon sih. 10, tapi kenyataan yang kita terima di lingkungan sosial kita, baik itu keluarga, baik itu tempat kerja, mungkin hanya 7. Atau pula sebaliknya, lingkungan sosial kita berharap dari kita mereka memperoleh 10, tapi yang bisa kita berikan hanya 7 gitu. Nah, kalau saya sendiri sih kekurangannya, saya nih sebenarnya aslinya introvert ibu-ibu, jadi cenderung diam, cenderung menunggu. Buat saya itu bisa jadi kelebihan, tapi juga bisa jadi kekurangan. Tapi
Ya, sama seperti ibu-ibu, saya merasakan setelah saya menikah, memang keterampilan cerewet saya naik luar biasa. Tensinya naik nggak, Bu? Tensinya, puji Tuhan masih stabil, Bu Vera. Tensi stabil, tekanan yang tinggi ya, Bu. Tensinya stabil, tapi emosinya naik, Bu. Benar-benar. Mungkin begitu, ibu-ibu. Jadi cocok sekali tema hari ini ya buat kita. Mangga tampilkan Bu Ode. Bu Ros sama Bu Femi mau menyampaikan. Kayaknya sudah terwakilkan dari banyak ibu-ibu. Oh, baik Bu. Dilanjut aja makan malam Bu. Bu Femi. Oke, mangga Bu Ode. Bentar ya. Bentar. Ari Bu Ode belum. Oh. Bu Ode mah meureun hayang deui. Bu Ode langsung menyimpulkan dari situ ditambahin ya. Bentar. Mana sih Zoom teh? Mana Zoom teh deh? Bentar. Kelihatan Bu Ibu? Enggak, belum ada. Belum ada tulisan. Belum ada? Belum. Baru TTOD aja tulisan. Lagi loading. Udah TTOD has started screen sharing. Nah, atas. Wis, puisinya udah kebentuk. Yuli baca Bu Yuli. Mangga. Dengan penuh ekspresi ya. Letik Dibesarin Bu. Besarin atuh Bu. Tuh bisa. Begitu HP-nya disentuh. Coba itu. Oh gitu ya. Hurufnya digedein deh. Digituin. Gituin Ya. Digituin teh gimana Bu? Digitukeun tah, dicekahkeun. Dicengkah. Sip. Itu judulnya teh perempuan, Bu Ode. Kami. Oh, kami. Li, Kade ulah nyebut aku perempuan jalan. Dari kumpulannya yang terbuang. Dari kumpulan Kami. Aduh. Sedih banget ya kalau kumpulan terbuangnya. Nah. Bu Yuli mau dicoba? Cik atuh Li. Sok. Sok, atuh coba. Gas. Sok. Jajal Yul. Ya, kami. Perempuan tradisi membelenggu kami. Budaya membatasi kami. Keluarga perlu dipahami. Perempuan perlu diperjuangkan. Perlu dipahami. Perlu dimengerti. Cakep. Cakep. Hebatnya. Kasih lope. Oh, ada lagi. Oh, 2 bait ya. Satu lagi, Bu. Oh ya, perempuan. Adakah beban bisa dibagi? Adakah cara bisa terasa? Adakah pintu selalu terbuka? Mantap. Perempuan. Sebaik-baiknya. Bu. Sebaik-baiknya. Baik-baiknya perlu berhikmat. Sebaik-baiknya perlu bersabar. Sebaik-baiknya perlu pengetahuan. Sebaik-baiknya perlu kesetaraan. Asik, mantap. Oke, terima kasih. Benar, ini teh Bu Reti minta tolong. Bu Ade bisaan enjeun. Bisaan dalam waktu bisaan atuh. Hebat, luar biasa ini kelompok 1. Wah, hebat. Bu, nama Bu Reti bisa minta tolong nama-namanya, Bu. Oh, nama-namanya. Oke. Gimana maksudnya, Bu? Nama depannya aja.
Nama Oke. kelompok, nama depan kelompok. Nama kelompok satu Iya, maksudnya. kelompok 1, Bu. Iya. Iya. Gimana Bu Ode maksudnya, Bu? Nama kelompok ibu-ibunya, Mbak. Coba di-unmute dulu, di-unmute, Bu. Dituliskan nama grup kelompoknya, Bu Reti. Oh iya, ditulis Bu di slide-nya aja langsung ya. Iya, sama Ibu Ode. Iya. Oh. Bu Ode. Bu Ode kemana? Bu Ode tuh lagi nambahin lagi tuh teh. Bikin puisi. Tadi kurang satu Bu, kurang perlu dicintai itu, jadi ditambahin lagi. Misalnya Nah. S, R, Y gitu tah. Inisial nama ibu-ibunya. Nanti yang ininya teh oleh siapa gitu, yang membuat itu siapa, kan kita yang bikin, bukan saya. Sok atuh Bu. Sok sawe. C. Yes. Terus D. F. E dulu abis D E. Abis E F. Oke, H I J K L M N O. yes. Terus R. S. T. Udah. Y-nya 2, Y. V. R-nya ada 3. Nah, mangga Ibu dirangkai. Ini ruang sebelah udah belum? Ruang sebelah lagi buat notnya Bu. Lagi latihan nyanyi. Nggak ada yang balas. Mau ditampilin lagi Bu Ade? Oh iya, enggak. Ya, kita banyak huruf matinya. Bahasa Huruf Jerman itu matinya teh. ya. Jadi nggak bunyi ya. Cuma ada E. Ada E Cuma doang. nama saya E-nya. Ini mah mati semua R, S, Y, R. Ya. Wis, berubah ini. Gaya. Hebat. Emang ibu-ibu ini luar biasa ini. Dulu Waduh. Itu mah kayaknya meeting Bahasa ID Jerman. atau password Zoom ya. CDF Forsti. CDF for Ya, Bu Forsti. Yuli, mulai. Itu kode kupon kayaknya. Mana Bu? Untuk diskon di Tokopedia. Udah siap lah ya. Ruang sebelah udah Siap, selesai Bu katanya. Yuli. Kita Oh, break. siap. Kita langsung aja ya, gabung ya. 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 Oke, sip. Kemana itu? Atau kelompok 2. Tapi kami pilih nyanyian. Mudah-mudahan kelompoknya Bu Reti pilih puisi. Pas Ibu. Ibu Pas kelompok ya, 2. oh, syukurlah kalau gitu. Ya, jadi mungkin sebelum kita lanjut, saya mau dengar dari kelompok 1 atau ya kelompok 1 ya,
tantangan yang kesulitan yang paling besar dari kelompok kami tadi ada waktu, mengenali karakter, kemudian juga pengetahuan. Karena nggak ada sekolahnya jadi ibu ya, nggak ada sekolahnya jadi istri. Kalau dari kelompok 1 boleh sharing siapa satu orang yang untuk nomor 1 kesulitan terbesar atau kendala yang dialami ketika mau memenuhi gambaran tentang perempuan ideal itu. Siapa yang mau sharing? Notulennya aja ya, sekalian Bu. Boleh, Ade. siapa yang pakai notulis segala ya, hebat. Silakan Anda tulis. Tete Ode nyatet kan? Tete Ode ketanya notulisnya tadi. Nggak langsung aja dibuat sajiannya Bu, Bapak Ibu-ibu, kok Bapak-bapak. Oh, Puisi boleh. ya, Bu, mau langsung. Oh, udah dalam puisinya. Oke, silakan. Oh, iya, Bu. Silakan. Ya, Siapa yang ahlinya, Bu. membacakan puisi? Willy. Ya, ahlinya, Bu. Oh iya bener ya, pantesan ada ahlinya kelompok 1, ahli puisi. Mangga Ibu Yuli, kita dengar sama-sama. Ya, belum ada ininya. Bu Ode tahu nggak Ciporsdip? Apa itu Bu? Itu perempuan. Belum Bu Ode, itunya belum keluar. Kan Dina, E-nya Eti, F-nya Oh, Peggy. itu tes inisial nama semua. Hebat. Keren. R-nya Ya. yang banyak. R-nya Reti, Rosella, Ratna, tuh. Oh, di situ semua tadi ya. Ya, Bahasa mangga Jerman, Bu. puisinya Bu. Oke, silakan Bu Yuli. Inilah Ibu Yuli dipersilahkan akan membaca puisi perempuan. Li. Yang keluar. Belum keluar? Iya, next. Belum. Ini kan dibaca dulu judulnya, Bu. Dibaca dulu judulnya. Perempuan oleh CD Persib. Teng, 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 teng. Kami perempuan tradisi membelenggu kami. Budaya membatasi kami. Keluarga perlu dipahami. Perempuan perlu diperjuangkan. Perlu dipahami. Perlu dimengerti. Perempuan, adakah beban bisa dibagi? Adakah cara bisa terasa? Adakah pintu selalu terbuka? Perempuan, sebaik-baiknya perempuan, sebaik-baiknya perlu berhikmat. Sebaik-baiknya perlu bersabar. Sebaik-baiknya perlu pengetahuan. Sebaik-baiknya perlu kesetaraan. Yeay. Luar biasa. Udah langsung tuh inti khotbahnya semua ada di situ ya. Inti PA kita hari ini. Ya. Saya akan tayangkan. Jadi pujian yang dipilih oleh kelompok 1 tadi. Sebentar, hilang dia. Oh ya. Pujian yang dipilih Bu, ada Bu. Ada. Tuhan tak pernah jadi, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu